Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini merupakan hari ke-11 dari bulan Ramadan, yang mana memasuki awashirul akhir yang kedua. Semoga ibadah kita di hari-hari ini diterima oleh Allah dan nanti akan menuju maghfirah Allah. Amin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDNU Banat Banin yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan saya untuk menyampaikan materi pengajian Aqidatul Awam, yang mana Aqidatul Awam ini sudah kita hafalkan menjadi istiqomah setiap Selasa pagi. Semoga selamanya akan menjadi istiqomah. Sebelumnya saya mau menceritakan tentang asal dari nazam Aqidatul Awam ini. Aqidatul Awam ini disusun oleh Syekh Ahmad Marzuki. Mula-mula Syekh Ahmad Marzuki ini tidur, bermimpi ketemu Rasulullah. Nah, kalau orang bermimpi ketemu Rasulullah itu berarti tidak mimpi. Nah, suatu malam Syekh Ahmad Marzuki bertemu dengan Rasulullah dalam tidurnya, yang pada saat itu Rasulullah berserta dengan para sahabat yang mengelilinginya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Kiai Ahmad Marzuki, apa kata Rasulullah? Iqra manzumat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah. Bacalah nazam tauhid yang apabila orang menghafalkan nazam tersebut dijamin masuk surga. Dan masuk surga dan akan dikabulkan semua harapannya, asalkan harapan itu tidak menyalahi Al-Quran dan hadis. Maka Syekh Ahmad Marzuki bertanya, wa ma tilkal manzumah ya Rasulullah? Nazam apa itu ya Rasulullah? Kok begitu hebat, jaminannya masuk surga dan akan dikabulkan hajatnya. Qala lahu wa ma tilkal manzumah, nazam apa ya Rasulullah? Dijawab oleh para sahabat, isma' min Rasulillah ma yaqul. Dengarkan dulu apa yang diucapkan Rasulullah. Wa qala, Rasulullah bersabda, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Faqala, kemudian ditirukan oleh Syekh Ahmad Marzuki, abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, yaitu pada kalimat wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Kemudian pagi-pagi bangun, falam mastaiqadha min manamihi, ketika Syekh Ahmad Marzuki bangun, beliau menghafal lagi. Jadi mutola'ah apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tadi malam. Rasulullah sudah mengajarkan hafalan abda'u bismillahi. Nah, akhirnya menghafal terus, dihafalkan sampai selesai ila akhirihi. Kemudian tidur lagi. Malam harinya Syekh Ahmad Marzuki tidur lagi, ditemui oleh Rasulullah lagi. Pada malam yang kedua ditemui oleh Rasulullah. Nah, diminta Rasulullah untuk menghafal lagi. Iqra ma jama'tahu fi qalbik. Jadi dibawa ketika dia bangun di pagi harinya itu dihafalkan sendiri, ditambah, disempurnakan.
Udah sekarang baca lagi, hafalkan apa yang sudah kamu kumpulkan tadi siang. Itu misalnya. Nah, kemudian dibaca lagi. Dibaca di hadapan Rasulullah dan dikelilingi oleh para sahabat. Dibaca mulai awal, abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Dan setiap satu bait diamini oleh para malaikat. Jadi misalnya gitu, abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Para malaikat bilang amin. Falhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila tahawuli amin. Diamini sampai selesai bait. Jadi sepertinya itu setoran gitu ya. Jadi pagi harinya menghafalkan terus disetorkan kepada Rasulullah seperti anak-anak kalau sudah hafal setor ke ustazah lah kayak gitu. Setelah selesai nazam terakhir, yang nazam terakhir sampai dengan nazam ya habisnya bait, yaitu bait pada akhir karangannya sampai dengan wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'akul lima biha qadistawun. Nah, setiap baitnya diamini oleh para malaikat. Nah, selesai semuanya baru Rasulullah berdoa. Doanya Rasulullah, nah, ya, dia doakan semoga apa yang diinginkan oleh yang menghafalkan manzumat tadi diijabah oleh Allah. Begitu juga para mukminin yang mau menghafalkan. Nah, jadi ini kabar gembira bagi anak-anak sekalian yang sudah menghafal bait demi bait manzumah Aqidatul Awam, dan semoga menjadi penyemangat kita dan istiqomah dalam menghafal Aqidatul Awam. Demikian itu mukadimahnya. Nah, untuk itu, mari kita awali pengajian ini dengan membaca Fatihah yang kita tujukan yang pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita tujukan kepada Syekh Ahmad Marzuki, pengarang kitab ini, karena semoga dapat barokahnya. Yang ketiga, kepada para guru kita, pada para masyayikh, pada kedua orang tua kita dan orang-orang tua kita, dan khususnya untuk kita sendiri. Lahumul Fatihah. Iya kan, aku dua iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu nadzomannya ya. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila tahawuli. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u miwiti ingsun bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Warrahmani lan zat kang welas asih, wa birrahimi tur kang banget welase, daimil ihsani tur langgung kebagusane. Sebelum mulai menjelaskan tentang kandungan dari Aqidatul Awam ini, Kiai Nazim membaca bismillah. Karena apa? Karena berdasar hadis Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap hal kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus barokahnya. Nah, ini. Jadi segala sesuatu kalau kita melakukan kebaikan tidak ada bismillahnya, ini enggak ada barokahnya. Seperti kalau makan ya hal yang baik, makan, minum, belajar, dan semua kebaikan apa saja, kerja, ini kalau tidak barokah, ini akan merugi sia-sia. Untuk itu jangan lupa ya anak-anak sekalian untuk
membaca bismillah, mengawali segala sesuatu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca bismillah, Kiai Nazim membaca alhamdulillah. Falhamdu mongko utawi kabeh puji lillahi iku tetep kagungane Allah. Al-Qadimi kang kodim kang dingin, zat kang dingin. Al-awwali tur kang kawitan. Al-akhiri tur kang akhir. Al-baqi kang tetep bila tahawuli kelawan tanpa ngulang alih. Setelah membaca bismillah, baca hamdalah, segala puji bagi Allah. Allah itu maha qadim, Allah yang maha dahulu, artinya tidak ada yang mendahului. Jadi sebelum Allah tidak ada apa-apa. Al-awwali zat yang yang pertama kali. Jadi al-qadim, al-awwal, al-akhir. Jadi setelah Allah nanti ada apa? Tidak ada apa-apa. Al-baqi dan kekal, tidak akan pernah rusak bila tahawuli kelawan tanpa ngulang alih. Summa sholatu mongko kari-kari utawi tambahi rahmat takzim wassalamu lan keselamatan sarmadan ing dalem saklawase alan nabiyyi iku muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairiman bagus-baguse wong qad wahada kang teman-teman nyuwijake sapa man ing Allah. Setelah membaca bismillah, membaca alhamdulillah, kemudian baca salawat. Semoga salawat salam tetap terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah adalah sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah. Wa alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Jadi salawat salam juga semoga tetap terlimpah kepada keluarga Nabi. Nah, siapa keluarga Nabi itu? Keluarga Nabi itu kalau dalam bab zakat adalah orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Itu keluarga Nabi dari turunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi kalau keluarga Nabi dalam bab doa seperti ini, wa alihi wa sahbihi, baca salawat ini kullu man taqwa, semua orang yang bertakwa, semua orang mukmin ini diakui sebagai keluarga Nabi. Maka perbanyak kita wa alihi berdoa, membaca salawat, maka sama saja dengan kita mendoakan semua umat Islam, semua orang mukmin dan termasuk diri kita sendiri. Wasahbihi dan sahabat Nabi. Siapakah sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi ialah orang yang hidup bersama Nabi, menangi Kanjeng Nabi. Baik itu sudah tua, masih muda, masih kecil, laki-laki, perempuan sing uripe bareng. Ya, menangi bisa melihat Nabi dan iman kepada beliau, percaya pada Rasulullah, maka dia adalah sahabat Nabi. Sekalipun bersama, tapi kalau enggak iman, menentang Rasulullah, dia tidak termasuk sahabat Nabi. Waman tabi'a sabila dinil haqqi, waman lan wong tabi'a kang anut sapa man sabila dinil haqqi ing dalan kang hak, ing dalane agama kang hak, dan semua orang yang mengikuti agama yang benar. Ghairu mubtadi, ora wong kang ahli bid'ah. Jadi orang yang mengikuti ajarannya Rasulullah ini didoakan oleh Syekh Ahmad Marzuki ini. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi aisri nasifa. Wa ba'dulan ing dalam sakwise kang kasebut fa'lam mongko weruh sira biwujubil ma'rifati kelawan wajibe ngaweruhi min wajibin bayane sifat wajib lillahi kang kedue Allah isrina kang 20 sifatan apane sifate. Setelah Kiai Nazim itu siapa? Kiai Nazim itu yaitu orang yang mengarang nazom. Siapa beliau? Yaitu tadi siapa? Kiai Ahmad Marzuki. Setelah membaca bismillah, hamdalah, salawat salam baru memulai karangannya. Apa itu? Yang pertama, setelah membaca salawat salam, fa'lam, ketahuilah wahai orang mukallaf. Nah, sekarang ini yang diajak bicara orang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa? Orang mukallaf adalah orang Islam yang sudah berakal, yang sudah balik dan berakal. Itu disebut orang mukallaf. Kewajiban orang mukallaf adalah
wujubil ma'rifah ngawerui mengetahui apa min wajibin lillahi, yaitu sifat wajibnya Allah isri nasifatan yang sejumlah 20. Apa saja 20 itu? Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli say sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Fallahu mongko utawi Allah maujudun iku zat kang maujud. Yang pertama, Allah kita wajib meyakini bahwa Allah itu maujud. Apa maujud? Maujud itu ada. Kita yakin kalau Allah itu ada. Mana buktinya? Buktinya yaitu adanya alam semesta. Adanya alam semesta ini ya mesti ono sing maujudno. Ada yang mengadakan. Wong ono benda kok nggak ada yang mewujudkan itu kan mustahil. Nah, ada mic ini. Nah, ada mic ini kan berarti ada yang membuat. Nah, kita percaya kalau ada pabrik, ada orang yang membuat mic. Ada meja, tentunya ada yang membuat. Kalau nggak ada, nah ini bukti bahwa adanya alam semesta, ada bumi, ada langit, ada lautan, dan semua yang ada di alam ini. Pasti ada yang mewujudkan. Kan mustahil, moro-moro ada gitu kan mustahil. Qadimun tur zat kang dingin. Apa dingin? Dingin itu bukannya adem. Ini dingin itu bahasa Jawa. Disik. Ya, disik. Ya, zat kang disik. Sifat idam. Nah, sudah. Buktinya apa kalau Allah itu Allah itu adanya Allah itu dahulu. Ya tentu saja orang yang menciptakan dengan yang diciptakan ini pasti dahulunya adanya ini kan wujudnya itu ada dulu, baru adanya barang. Dulu mana kira-kira orang tukang membuat mebel dengan meja ini? Ya tentunya di sini orangnya. Mosok kok ono meja baru ada orangnya. Nah, semua alam ini ciptaan Allah, berarti Allah lah yang dahulu, baru ada ciptaannya. Itu yang ketiga, mukhalifun lan kang bedaaken lil khalqi maring makhluk bil itlaqi kelawan mutlak. Yang ketiga adalah sifat baki. Baki ya. Yang ketiga sifat bako. Baki itu kan langgeng. Wujudnya Allah itu langgeng, tidak bisa rusak. Mukhalifun lil khalqi lan bedani maring makhluk. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Kita yakin kalau Allah berbeda dengan makhluk karena apa? Karena Allah pencipta. Masa pencipta itu sama dengan yang menciptakan? Nah, orang yang bikin onde-onde masuk rupanya kayak onde-onde, nah kan nggak masuk akal. Allah menciptakan gunung, lah bagaimana Pak wujudnya Allah itu? Ya, tentu saja beda dengan wujud makhluknya. Jadi nggak mungkin yang menciptakan kok sama dengan yang diciptakan. Waqaimun ghaniyun, waqaimun lan jumeneng, ghaniyun tur kang sugih. Yang selanjutnya yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, artinya mandiri, tidak butuh orang lain, tidak ada. Jadi membuat alam sebesar ini, sehebat ini, buat apa saja Allah mampu tanpa bantuan siapapun. Gak ada yang membantu tanpa bantuan lain. Kalau makhluk bikin meja butuh tukang kayunya. Tukang kayu ya Pak butuh kepada kayu butuh kepada ada berkaitannya terus. Orang mau bikin sesuatu pasti ada bantuannya, saling membantu. Ini kalau makhluk. Allah tidak butuh siapa-siapa, tanpa bantuan siapa-siapa. Ini yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsihi. Wa wahidun lan zat kang suwiji, wahdaniyat. Yang keenam adalah sifat wahdaniyat. Wa wahidun, sifat wahdaniyat Allah Maha Esa. Tidak mempunyai anak, tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tanpa saudara. Itu Allah zat kang Maha Esa. Wa hayyun lan hidup. Hayyun yang hidup. Hidupnya Allah itu kekal, enggak ada, tidak mengalami
kematian. Kalau semua makhluk ini ada akhirnya. Kalau Allah hidup selamanya tanpa mengalami kematian. Jadi mustahil Allah mati. Qadirun, zat kang kuwasa, Allah maha, zat yang maha kuasa, mampu membuat apa saja tanpa bantuan, tanpa contoh, tanpa perantara. Itu sifat qadirunnya Allah. Muridun lan sifat lan zat kang kersa. Allah maha berkehendak. Iradah. Semua yang ada, yang terjadi adalah atas iradah Allah. Ya, kalau Allah menghendaki tanpa lama, cuma hanya bilang kun fayakun. Ada, langsung ada. Sampai pada peristiwa sedahsyat apapun, misalnya ya, seperti contohnya suasana saat ini corona ya, yang lagi ngetren-ngetrennya ini. Ya. Ini semua terjadi ini atas izin Allah, atas kehendak Allah. Seandainya Allah menghendaki berhenti, ya berhenti. Sekarang juga bisa. Allah tinggal bilang, wahai corona berhentilah, langsung berhenti. Ya, nurut ya, karena atas kehendak Allah. Kalau selagi Allah belum menghendaki berhenti, ya kita harus menjalani saja dengan tabah, dengan sabar, dan dengan mengikuti aturan-aturan Allah, mengikuti. Alimun kang mirsani bikulli syai'in, kelawan saben-saben suci. Allah zat yang aliman, maha mengetahui atas segala sesuatu ya, yang tidak diketahui manusia ya. Coba anak-anak bisa menghitung daun yang ada, daunnya mangga aja lah, mangga yang daunnya besar-besar, bisa menghitung? Nggak bisa. Nasi satu suapan, bisa menghitung anak-anak? Nggak bisa. Allah itu bisa menghitung pasir di lautan. Pasir di lautan itu jumlahnya ada berapa? Allah tahu. Lautan ya, air yang ada di lautan jumlahnya berapa liter? Allah tahu. Aliman, zat yang maha mengetahui. Daun yang ada di seluruh pohon di dunia ini Allah mengetahui. Tanpa belajar, tanpa dihitung sudah tahu. Itu aliman bikulli syai'in. Sami'un, zat kang maha midanget. Allah maha mendengar. Jadi mendengarkan apa saja sampai di dalam hati. Misalnya anak-anak masih kerentek hati ini kan, kita sedang berpuasa, kerentek, wah di lemari, di kulkas ada minuman, nanti kalau nggak ada mama akan saya ambil. Nah ini baru di hati aja Allah sudah mendengar. Nah, al-basiru, zat kang ningali, Allah maha melihat apa saja yang tidak bisa dijangkau sekalipun dengan mikroskop, dengan alat pembesar. Allah tahu. Semut hitam berjalan di malam hari di tengah padang pasir, Allah tahu. Allah bisa melihatnya. Sudahlah, nggak ada yang tersimpan dari pandangan Allah. Bahkan lebih kecil dari itu. Wal mutakallimu lan zat kang ngendika, berbicara. Allah maha berbicara. Berbicaranya Allah dibuktikan dengan adanya Al-Quran ini. Al-Quran bukti firman Allah berfirman. Allah juga berfirman kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Itu Nabi Musa pernah diajak bicara oleh Allah. Apa yang kamu bawa ketika Nabi Musa membawa tongkat hendak melawan Fir'aun? Apa yang kamu baca? Apa yang kamu bawa itu Musa? Nah itu, ini adalah tongkat yang akan buat. Nah itu kan ya. Nah itu wa kallamallahu Musa taklima, dengan yang jelas. Cuma bicaranya Allah tidak sama dengan bicaranya makhluk. Makhluk bicara ada lisannya, ada hurufnya, ada suaranya. Tapi firman Allah tanpa huruf, tanpa suara. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Lahu iku tetap kedua Allah sifatun utawi piro-piro sifat sab'atun kang pitu. Tantazimu kang dadi urut apa? Sifat. Ya, ada 7 sifat lagi. Kalau tadi adalah Allah yang maha. Nah, ada 7 sifat lagi, ini sifatnya. Jadi sifat secara mandiri. Sifat fakudrotun, mongko utawi sifat kudrot. Mongko ikut nuli sifat kudrot ya. Fakudrotun mongko nuli sifat kudrot, artine kuwasa. Iradatun lan kersa. Samiun lan midanget. Basarun lan ningali. Jadi Allah memiliki. Jadi kalau tadi itu Allah bersifatan. Allah itu sifat
yang maha gitu. Faqudratun ini memiliki sifat berkuasa, sifat berkehendak, sam'un lan sifat mendengar, sifat midanget, basorun lan sifat ningali, hayatun lan urip, al ilmu tur ngudaneni, kalamun lan ngendika, istamarra kang tetep apa kalam. Itu tadi orang mukallaf wajib ya menghafalkan. Nah, makanya kalian dari kecil sudah hafal yang biasanya sudah dibuat pujian-pujian di musola. Allah wujud tidak baqa. Itu kan ya biasa kita dengar. Mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Anak kecil-kecil sudah hafal karena ini adalah pembiasaan. Sebelum anak-anak nanti mukallaf, karena sudah dewasa harus mengetahui hafal. Nah, sebelum mukallaf sudah dibiasakan. Arsala ambiya dhawi faqona. Oh ya, kurang satu. Wajah izun fi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafi alihi. Wajah izun lan iku wenang. Fi fadlihi kelawan kanugrahani Allah wa adlihi lan adili Allah. Tarkun utawi ninggal likulli mumkinin. Tarkulli mumkinin utawi ninggal maujudaken saben-saben perkara kang mungkin. Kafi'lihi kaya wenange gawe mungkin. Selanjutnya adalah satu sifat jaiz yang dimiliki oleh Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah mungkin melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Jadi boleh saja Allah itu melakukan atau meninggalkan. Membuat seorang bahagia, membuat seorang menderita, orang kaya, miskin. Seorang ibu melahirkan anak laki-laki, seorang ibu melahirkan anak perempuan. Ini mungkin saja bagi Allah. Jadi nggak bisa mewajibkan si ini harus anaknya laki-laki, si itu anaknya perempuan. Nggak harus. Karena itu semua adalah sifat menang bagi Allah. Itu pengertian dari sifat jaiz. Nah, seorang bisa menjadi sukses. Ya, tapi ya, walaupun kadang-kadang kalau anak orang-orang itu sudah berusaha semaksimal mungkin tapi masih belum berhasil, maka itu ya itu masih termasuk boleh-boleh saja bagi Allah. Jadi Allah tidak wajib jadi untuk menjadikan seseorang menjadi ini, menjadi itu. Nah, sifat jaiz bagi Allah. Ada 20 sifat wajib dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Selanjutnya adalah kita mengimani adanya utusan Allah. Arsala anbiya dhawi faqona bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Arsala ngutus sapa Allah anbiya ing pira-pira nabi dhawi fatona kang duweni sifat fatona bisidqi kelawan sifat temen wat tablighi lan nekaake dawuh wal amanati lan kareksa saking nglakoni maksiat. Allah utus utusan para nabi dan rasul. Jadi kita percaya, orang mukallaf wajib percaya, ngimani adanya nabi dan rasul yang wajib memiliki sifat fatonah. Yang pertama, cerdas. Jadi nabi rasul itu harus cerdas. Ketika didhawuhi Allah itu langsung masuk dan langsung nggak ada pertanyaan diulangi, itu nggak ada. Jadi langsung dicerna dan dimasukkan dalam hati tanpa diulang. Nah, kalau manusia orang biasa kan kadang-kadang lupa. Lah Rasulullah nggak pernah lupa. Rasul para nabi itu nggak pernah lupa karena dibekali sifat cerdas. Wajib memiliki sifat cerdas. Bisidki kelawan teman, dan yang kedua adalah sifat sidik.
jujur. Rasulullah nggak pernah bohong. Nah, kalau bohong nanti satu celah, maka tidak akan bisa menyampaikan risalah. Nah, tidak bisa menyampaikan risalah. Karena apa? Karena nggak bisa dipercaya, orang bohong. Nah, ini nggak pernah. Jadi mustahil Rasulullah bersifat bohong. Wa tablighu lan nekaake dawuh. Semua wahyu disampaikan kepada umatnya tanpa ada yang disimpan sedikit pun. Semua disampaikan. Enggak kok, wah ini nyindir saya, ini enggak saya sampaikan. Nah, enggak ada semua ya. Kadang-kadang juga ada wahyu yang nyindir pribadi Rasul, ada. Jadi tidak semua wahyu itu bela nih, enggak. Tapi kadang ada yang menyindir, wahyu yang nyindir Rasulullah, enggak ada yang disimpan. Wal amanah lan sifat amanah. Nah, ngereksa saking ngelakoni maksiat. Tidak pernah maksiat Rasulullah itu. Ya, selalu dijaga, jadi nggak pernah maksiat, nggak pernah apa ini ya, selalu dapat dipercaya. 4 sifat wajib bagi Rasul dan mustahil sifat 4 perlawanannya. Wajaizun lan iku wenang fi haqqihim ing dalem hake para Rasul min aradi utawi sifat anyar, sifat teko anyar, jadi sifat baru, sifat basyariah. Biwairi naksin kang tetep kelawan tanpa nyuda derajate, ka khofi fil marodi kaya entengi loro. Bagi Rasul ada satu, apa itu? Karena Rasul itu adalah manusia biasa, jadi manusia biasa, manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Nah ini, jaizun fi haqqihim, jadi karena sifat manusia maka beliau mempunyai sifat kemanusiaan, sifat basyariah, koyok bekerja. Nah, karena Rasul itu butuh makan ya, bekerja juga, ya punya anak, punya istri, nah, sifat basyariah. Juga sakit, mengalami penderitaan sakit, tapi sakit kakhofi fil marodi, sakit yang tidak sangat, jadi sakit ringan, seperti ya panas, pilek, sakit perut yang ringan gitu aja. Bekerja yang gitu, bekerja yang tidak mengurangi derajat kenabian. Ada bekerja yang sampai hina, itu enggak mungkin dilakukan oleh Rasulullah. Para Rasul Allah itu bekerjanya ya berdagang, bertani, mengembala, semua itu pekerjaan yang mulia. Nah ini contohnya dari sifat jaiz para Rasul. Ya sakit, tapi tidak sampai sakit yang sampai hina, tidak ada. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalu malaika. Ismatuhum utawi kareksane para nabiran Rasul kasairil malaikati iku koyo sekarine para malaikat. Wajibatun iku wajib. Wa fadalu lan ngungkuli sapa Nabi lan Rasul malaikatan ing malaikat. Para Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat ismah, maksum. Ya. Maksum itu apa? Terjaga dari perbuatan maksiat. Nah, seperti halnya dengan para malaikat. Malaikat itu tidak pernah maksiat sama sekali. Jadi sama Rasul juga nggak pernah maksiat. Ya, pernah malaikat. Cuma wafadolu malaika. Kelebihannya para nabi lebih unggul daripada malaikat. Jadi keunggulannya lebih tinggi para nabi daripada para malaikat. Dalam hal ismahnya, dalam hal dijaganya dari maksiat, ini sama. Tapi masih unggul dalam kemuliaannya, unggul para nabi dibanding para malaikat. Wal mustahilu diddu kulli wajibin fakhfat li khamsina bi hukmin wajibin. Wal mustahilu utawi sifat mustahil diddu kulli wajibin iku lawane saben-saben sifat wajib. Fakhfat mongko ngapalno sira li khamsina maring aqaid 50 bi hukmin kelawan hukum wajibin kang wajib. Utawi sifat mustahil ya. Sifat mustahil adalah semua perlawanan dari sifat wajib. Kalau tadi sifat wajib Allah ada 20, maka sifat mustahil Allah juga ada 20. Kebalikannya, wujud wajib. Kebalikannya Allah mustahil, sifat tidak ada.
kidam, dan seterusnya. Itu kebalikan dari sifat wajib Allah adalah sifat mustahil. Dan kebalikan dari sifat wajib Rasul adalah sifat mustahil bagi Rasul. Jadi mustahil Rasul itu bersifat bodoh. Mustahil Rasul bersifat tidak jujur, khianat, dan apa tadi yang pertama adalah menyimpan wahyu. Itu enggak mungkin. Jadi 4 sifat wajib Rasul berarti 4 sifat mustahil bagi Rasul. Yang jumlahnya semuanya ada 50. 50 itu dikenal disebut dengan aqaid 50. Lah orang mukallaf wajib hafal aqaid 50 itu dengan perinciannya. Adapun nama-nama para nabi, ini ya, nabi 25. Ini yang wajib diketahui oleh orang mukallaf adalah para nabi yang 25. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla muhkallafin fahaqqiq wa tanim hum adamun idrisun nuhun huduma soleh wa ibrahimu kullu muttaba lutun wa ismailu ishaqun kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawuda Sulaiman Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'wiyya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Ini lagunya enggak sama, lagunya itu bisa beda-beda. Adapun perinciannya Nabi ada 25. Ya, biasanya anak-anak sudah paham ya. Tafsilu khamsatin utawi perinciane para rasul tafsilu utawi perinciane para rasul khamsatin wa isrina perinciane para rasul sing jumlahe selawe lazimun iku tetep kula mukallafin wajib saben wong mukallaf hakik nyantaken sapa wong mukallaf wa tanim lan amre untung sira. Jadi harus hafal nama-nama Nabi. Adamun yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, wa Ibrahim ulan Ibrahim, kullun muttaba. Ini semua para Nabi harus dihafal. Yang sudah ada lagunya juga itu ya anak-anak ya. Nah ini demikian yang mungkin dapat kita sampaikan untuk hari ini. Jadi kesimpulannya kita orang mukallaf wajib mengetahui beriman kepada Allah dengan sifat-sifatnya dan beriman kepada Rasul dengan sifat-sifatnya dan wajib hafal aqaid yang sejumlah 50. Demikian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan kita dapat barokah dari bulan Ramadan ini, mendapat maghfirah dari Allah di pertengahan yang di 10 hari yang pertengahan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.